Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang hadis menjaga kelestarian lingkungan hidup. Anas bin Maliki radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amin muslimin ya'risu warsan au yajra'u zar'a fayakulu minhu tayrun au insan au bahimat illa kana lahu bihi sadaqah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya Anas bin Malik radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang muslimin pun yang menanam tanaman atau biji-bijian lalu dimakan oleh burung atau dicuri manusia atau dimakan hewan, kecuali baginya mendapatkan pahala sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak seorang muslim pun yang menanam tanaman atau biji-bijian lalu dimakan oleh burung atau dicuri manusia atau dimakan hewan, kecuali baginya mendapatkan pahala sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menjelaskan tentang pentingnya meningkatkan produksi sektor pertanian. Para petani tidak boleh berputus asa ketika Allah SWT memberikan cobaan dalam menggarap pertaniannya. Misalnya, dicuri orang sebelum dipanen atau dimakan hama, seperti burung, tikus, belalang, dan jenis hama lainnya yang termasuk tanamannya. Musibah ini dihadapkan Allah SWT akan dinilai sebagai sakadah yang berpahala sehingga harus dihadapi dengan ikhlas dan sabar. Berdoa penuh harap kepada Allah SWT agar kerugiannya itu segera diganti oleh Allah SWT dengan yang lebih baik lagi. Bekerja bercocok tanam dalam ajaran Islam merupakan salah satu pekerjaan yang sangat mulia. Setiap orang hidup membutuhkan makanan dan sumber utama makanan manusia berasal dari tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, semua manusia berkewajiban menjaga alam ini agar tetap subur supaya hasil produksi pangannya berkualitas dan melimpah. Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan sumber daya alam ini untuk manusia. Dengan dibekali akal pikiran, manusia disuruh mengolahnya. Tanah harus tetap terjaga dan kualitas tanamannya harus bersih dari obat-obatan yang membahayakan anggota tubuh manusia yang mengkonsumsinya. Bekerja bercocok tanam dalam ajaran agama Islam merupakan salah satu pekerjaan yang mulia. Setiap orang hidup membutuhkan makanan, dan sumber utama makanan tersebut berasal dari tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, setiap manusia berkewajiban menjaga alam ini agar tetap subur dan hasil pangan berkualitas dan melimpah. Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan sumber daya alam ini untuk manusia. Bekal di akal pikiran, manusia disuruh mengelolanya sebagai bekal dalam menyetarakan hidupnya. Allah Subhanahu wa taala melarang manusia membuat kerusakan dalam bentuk apapun, sebab akan menyengsarakan kehidupan mereka. Ketika manusia mengelola sumber daya alam, tidak boleh hanya berpikir keuntungan sejenak dan untuk dirinya sendiri, tetapi harus mempertimbangkan akibat dan dampak buruk yang akan muncul dari perbuatannya. Kesuburan tanah harus tetap terjaga, dan kualitas tanamannya harus bersih dari obat-obatan yang membahayakan anggota tubuh manusia yang mengonsumsinya. Kepentingan umum harus kita perhatikan. Jangan sampai kepentingan perseorangan dapat merusak kepentingan umum. Oleh karena itu, agama Islam mengajarkan kita untuk melestarikan dan menjaga lingkungan hidup secara umum, baik flora maupun fauna. Kita tidak boleh merusak tanaman, bahkan membunuh hewan yang tidak mengganggu manusia, karena tumbuhan dan hewan juga merupakan bagian dari lingkungan hidup, dan secara langsung maupun tidak mereka juga memberikan manfaat kepada banyak manusia. Sekian penjelasan dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.